Okey, silakan. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pagi ni kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Yahya untuk perkongsian tentang sifat Allah As-Sabur, yang mana pada sesi lepas kita dah bincang sedikit tentang ayat-ayat yang terkait dengan Allah As-Sabur, dan insyaAllah kita akan sambung pada pagi ni lah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput kepada Dr. Muhammad Yahya. Falyatafaddal mashkura. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Saya mohon maaf sudah lupa sampai terakhir di mana. Kita refresh saja agak cepat, nanti mungkin kalau sudah saya baca saya ingat sampai di mana ya. Allah As-Sabur, kemarin kita menjelaskan beberapa ayat. Yang pertama maknanya adalah bahwa Allah la yu'ajjilu bil 'uqubah liman 'asah. Yang pertama adalah bahwa Allah tidak mensegerakan hukuman kepada hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi postpone atau delay dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberikan siksaan itu bukan berarti Allah melupakannya atau tidak menghiraukannya, sama sekali tidak, tapi Allah tetap mengawasinya. Dalil-dalilnya misalnya kemarin kita melihat di surah Fatir, di surah Thaha. Prinsip kenapa Allah kemudian mengakhirkan hukumannya, karena Allah memiliki asma as-sabur, dan juga karena ada prinsip ya, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului amarahku. Kemudian kita melihat beberapa ayat yang berkenaan dengan case-case kapan azab Allah itu diturunkan. Al-Anfal kemarin. Terus kalaupun Allah menunda lama, itu sekali lagi bukan untuk bahwa Allah tidak menghiraukan, karena itu dikasih contoh-contoh umat terdahulu yang berakhir dengan hukuman dari Allah SWT, karena mereka tidak meet dengan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah untuk bertaubat. Oke. Kita kemudian ini sudah wa ka'ayyin min qaryatin, ini sudah la yughar, ini sudah falamma nasu. Ya, ini kira-kira kemarin case-nya untuk menjelaskan lebih detail tentang bagaimana Allah menunda hukuman itu ya. Atau bahkan case-nya sekarang kita melihat penundaan itu dibarengi dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang mukmin diminta untuk tidak tertipu dengan berbagai kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang kafir misalnya, atau orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, dengan prinsip kemarin mata'un qalil ya. Bahkan ada prinsip kemarin istidraj, bahkan ketika mereka benar-benar melupakan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ini sudah kemarin, wa umli lahum sudah, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidu makasabul ajr. Ini sudah lah, sekarang mungkin ini saya ingat ini kayaknya. Sulhul Hudaybiyah. Salah satu contoh konkret juga dari betapa Allah itu as-sabur adalah apa yang kita fahami dari peristiwa Sulhul Hudaybiyah atau Treaty of Hudaybiyah. Kalau kita pikirkan, salah satu alasan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulnya untuk memberikan persetujuan ketika perwakilan dari orang-orang Quraisy yang mengajukan beberapa persyaratan yang sebenarnya kalau kita lihat secara logika tidak menguntungkan umat Islam dalam Sulh Hudaybiyah,
Tapi Rasulullah SAW menandatangani, ada banyak tentu saja hikmahnya, tapi salah satu hikmah adalah kalau kita lihat dari perspektif Allah As-Sabur adalah karena ada orang-orang yang telah memeluk Islam ya di Makkah yang mereka ini tidak ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dan mereka ini sembunyi-sembunyi masuk Islam. Entah karena macam-macam alasannya ya. Jadi sebenarnya mereka sudah embrace Islam, convert kepada Islam, akan tetapi dia sembunyikan imannya karena berbagai alasan yang Allah mengetahuinya. Sehingga kalau saat itu terjadi pertempuran, maka tidak jelas posisinya. Karena Rasulullah dan para sahabat juga tidak mengetahui bahwa mereka ini adalah orang-orang Islam. Karena dia belum menampakkan keislamannya karena sebab-sebab tertentu, entah karena alasan keamanan dan segala macamnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala alim, Allah Subhanahu wa taala as-sabur mengetahui semuanya itu. Karena itu dalam ini yang menarik kalau kita pikirkan. Karena itu Sulh Hudaybiyah yang pada saat itu para sahabat bahkan seakan-akan committed dan hampir tidak mau lagi ya untuk pulang karena keinginannya sekarang adalah either melaksanakan performing umroh atau jihad karena memang secara logika tidak ada yang menghalangi mereka untuk tidak melakukan dua hal tersebut ya, tetapi malah menandatangani Sulhul Hudaybiyah dan kemudian dengan kekecewaan mereka harus kembali. Nah, yang pertama, bayangkan sekarang kalau misalnya benar-benar terjadi peperangan dan orang Islam Rasulullah SAW tidak menandatanginya, apa yang terjadi kemudian? Orang Islam terpaksa masuk, ya, padahal tidak dibekali dengan senjata, ya, dan seterusnya. Oke lah, boleh jadi mungkin umat Islam menang, katakanlah, tetapi tentu banyak orang Islam mungkin yang ada di Makkah itu yang sebenarnya sudah masuk Islam tapi dia belum menampakkan keislamannya dan menyembunyikan keislamannya, tentu saja juga akan menjadi casualties, tentu saja dia akan termasuk menjadi korban peperangan dan Allah nggak mau itu. Allah SWT itu menunda itu biarlah tidak menang. Kenapa? Karena Allah bersabar untuk mengadab orang-orang kafir yang memberikan nggak karu-karuan lah kepada Rasulullah SAW. Satu sisi agar memberikan kesempatan dia untuk bertaubat, satu sisi karena ada orang-orang yang beriman, yang menutupi keimanannya pada saat itu. Itu maksudnya. Dan beautiful kalau kita pikirkan, hatta nanti setelah terjadi Fathu Makkah, apa yang terjadi? Tidak ada peperangan dalam pengertian yang sebenarnya. Karena begitu tentara umat Islam ini, tentara Rasulullah SAW bergerak menuju Mekah, orang-orang Mekah sendiri sudah ketakutan. Dan hampir no bloodshed, tidak ada sama sekali tumpahan darah. Ya, meskipun ada satu dua, tapi dalam konteks kita menyebut sebagai sebuah war, itu hampir bisa kita tiadakan. Ya. Di Sulh Hudaybiyah ini, karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW di surah Al-Aqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Fasbir, bersabarlah ya Nabi Muhammad, tentu diminta oleh Allah SWT melalui ayat ini, tapi tentu maknanya tidak hanya berhenti di Rasulullah SAW, tapi untuk kita semuanya, ya. Karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Kita diminta untuk apa? Maka bersabarlah sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati, yaitu ulul azm minar rusul. Wala tasta'jil lahum, dan jangan engkau tasta'jil lahum, kata Allah SWT, ya, jangan engkau meminta agar azab itu disegerakan kepada mereka. Wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna,
Sebagaimana kata Allah SWT, pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan nanti, ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun. Ya, mereka seolah-olah hanya merasa tinggal di dunia ini, lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ya, nanti kalau dia sudah melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, yakni azab Allah SWT, yakni setelah dia dibangkitkan dari kubur, melihat ancamannya dan segala macamnya, melihat sekarang bagaimana dia akan masuk ke dalam neraka dan dia kemudian mengompar, ya Allah betapa singkatnya hidup saya ini dan saya akan mendapatkan hukuman yang selama itu. Dan kalau dia kemudian mengkompar betapa singkatnya hidup di dunia yang dia isi dengan maksiat, apa kesadaran yang terjadi pada saat itu? Kata dia, lam yalbathu, kami merasa tidak hanya tinggal berapa, illa sa'atam min nahar, hanya sesaat saja dari satu hari, ya, bukan sehari semalam, sehari saja bukan penuh, ya, masya Allah, bukan full day, tapi hanya sa'atan min nahar, a fraction within a day, masya Allah. Balagh, fahal yuhlaku, kata Allah SWT, fahal yuhlaku illal qaumul fasiqin. Masya Allah, menakutkan ya. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqin. Tidak akan nanti, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa balagh, tugas kamu itu hanya untuk balagh, menyampaikan saja, tabligh saja. Ketentuan untuk mengadab, ketentuan untuk menghukumi, ya, bahkan apakah orang itu beriman atau tidak, itu bukan urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini hanya balagh, Rasul hanya balagh. Fahal yuhlak illal qaumul fasikin. Maka tidak ada yang dibinasakan, dihancurkan, illal qaumul fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Ini menarik kalau kita pikirkan. Yang pertama ya, perintah untuk bersabar terhadap orang yang kita dakwai. Ini menarik karena ini juga bagian dari perintah Al-Quranul Karim. Jadi kita ini kalau ngajak orang ke jalan yang baik, tentu saja ya, mulai dari level tertinggi adalah Rasul sampai ke kita, karena kita ini semuanya adalah hamilud dakwah. Kita ini adalah pembawa dakwah, pembela. Kita ini adalah da'i ilallah. Semuanya kita ini harus berusaha untuk mengajak orang ke jalan kebaikan. Dan dalam konteks itu sebenarnya kita ini juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, meskipun tentu dengan level yang berbeda-beda. Nah, kadang-kadang kalau kita nasihatin orang, kita ini tidak tahan. Apalagi kalau dia sudah mulai mencaci maki, menghina, dan kita mohon, ya Allah, apa yang terjadi biasanya? Pertama, kita tinggalkan dia, dan kemudian menghentikan dakwah. Yang kedua itu tanda sudah tidak sabar, ya, kita stop dan kita berhenti. Ya, yang kedua, kalau makin parah kita, apa yang kita lakukan kemudian? Efek dari ketidaksabaran. Kita mohon diazab saja. Kita mohon segera dapat azab. Masih ingat kisah di surah Al-Qalam yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk tidak seperti kasahibil hud, ya, tidak seperti the possessor of, atau tidak seperti Nabi Yunus alaihissalam yang dimakan oleh ikan yang besar itu. Kesalahannya kalau kita perhatikan, kenapa? Karena kurang sabar di dalam berdakwah. Sekali lagi ya, sabarnya Nabi tentu saja tidak bisa kita bandingkan dengan kesabaran kita. Ya, mari kita pikir. Nabi Yunus alaihissalam telah berdakwah lama, ya, tetapi penduduknya atau umatnya menghina Nabi Yunus dan dengan segala macamnya lah. Singkatnya, semua nabi punya kesadaran bahwa kalau kamu sudah dinasehati, Nabi sudah datang, sudah menyampaikan risalah, dan kamu tetap insist, tetap saja tidak mau berubah, tetap stubborn di dalam kemaksiatannya, maka secara teori sebenarnya ya pasti akan diazab oleh Allah SWT. Lawang ayat Allah sudah dipampangkan, baik yang kauniyah dan qauliyah, bahkan Nabi sudah diutuskan, rumusnya di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah, ya, tidak ada satu daerah yang tidak diutus Nabi di situ. Nah, Allah itu tidak akan menghancurkan ya satu qura, satu qaryah, satu negeri kecuali telah diutus Rasul.
Nah, Nabi Yunus alaihissalam kalau kita perhatikan prinsipnya begitu. Sudah didakwai, sudah semuanya, tapi masih menolak. Akhirnya Nabi Yunus berpikir, udah, ini time's up, udah selesai dia. Karena itu Nabi Yunus kemudian hendak memilih lahan dakwah yang lain. Akan tetapi untuk ukuran Nabi, kesabaran itu harus ditentukan ukurannya, kapan dia meninggalkan, kapan dia pergi dari umatnya itu adalah harus berdasarkan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia seorang nabi. Ya. Nabi Yunus tidak. Nabi Yunus itu sudah karena dipikir dengan pertimbangan logika, dengan pertimbangan kesadaran yang dimiliki oleh Nabi Yunus, memang benar kalau kita pikirkan. Mereka sudah stubborn, Nabi Yunus sudah memberikan dakwah, karena itu ditinggalkan. Itu yang dimaksud Al-Quran menyatakan idh abaqa. Ya, ketika Nabi Yunus kemudian lari, ya, dan menuju perahu yang sudah penuh sebagaimana yang kita dapati di surah Al-Anbiya dan di surah Al-Qalam misalnya. Nah, Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah SWT untuk tidak seperti Nabi Yunus alaihissalam dalam kesabaran di dalam dakwah. Kenapa? Karena mirip. Nabi Yunus dakwahnya di Nineveh, ya, atau satu daerah di Mosul saat itu, satu negeri kalau bangsa sekarang mungkin metropolis, seperti metropolitan, seperti apa namanya, Kuala Lumpur atau Jakarta, begitulah. Jadi Allah itu mau membandingkan apple to apple antara Nineveh yang berada di Mosul, Irak saat itu sebagai salah satu kota, kalau kita ngomong mungkin kota bisnis dan segala macamnya ya, melting pot-nya orang di sana, dengan Mekah yang juga menjadi kota bisnis, melting pot. Karena itu setelah dibandingkan, Allah SWT menyatakan wala takun ka sahibil hud, dan kamu Muhammad jangan seperti sahibil hud, yakni Nabi Yunus alaihissalam. Nah, di ayat ini juga sama. Ini berat ya. Kenapa? Karena caci maki dan segala macam itu akan pasti membuat kita satu lari, kalaupun kita atau menuntut ya Allah azab saja, ya misalnya ya. Inilah yang dimaksud kenapa kemudian ayat ini di surat Al-Ahqaf meminta bersabar, minta bersabar. Dan masya Allah Rasulullah SAW Rasul bersabar. Hatta semua sahabat tidak ada yang menunjukkan tingkat kesabaran sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu ila sa'atan minan nahar balagh fahal yuhlaku ila alqaumul fasiqin. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Sama saja sebenarnya ini konteksnya ya. Jadi bagaimana Allah mengakhirkan azab sebagai Allah as-sabur ya, dan Nabi diminta sama. Ini juga untuk menunjukkan ayat-ayat yang begini untuk menunjukkan bahwa ada sifat-sifat Allah yang harus yang hanya bisa dimiliki oleh Allah SWT. Karena itu sikap kita harus tanzih, tidak mungkin makhluk yang lain memiliki, meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Ya, misalnya Allah itu Al-Ahad, tak bisa. Kita tidak mungkin sendiri, kita butuh orang lain misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, as-sabur itu bisa diterapkan kepada manusia, tapi tentu saja kualitinya amat jauh berbeda. Ya, lah kalau Rasulullah SAW saja atau para anbiya ya, yang paling terbaik di kalangan umat manusia, ya, karena itu mereka dipilih oleh Allah sebagai nabi, masih diminta bersabar, itu untuk menunjukkan bahwa soburnya Allah terhadap maksiat yang dilakukan hambanya sedemikian sangat hebatnya, sehingga kita ini masih dikasih waktu, mestinya sudah dapat azab, dikasih waktu lagi, dikasih waktu lagi, dikasih waktu lagi. Untuk apa? Untuk kembali kepada Dia. Hatta yang disuruh berdakwah, yaitu para nabi dan rasulnya, sebenarnya sudah tidak tahan itu.
Karena itu ada perintah untuk apa? Untuk sabarlah Muhammad. Atau di ayat ini, dan sungguh-sungguh, kudzibat rusulun, didustakan rasul-rasul min qablika sebelummu Muhammad. Fasobaru, dan mereka bersabar. Alama kudzibu, terhadap apa yang mereka dustakan. Ya, Masya Allah. Ini kan sebenarnya untuk menunjukkan, hakikatnya sebenarnya sudah diambang batas itu kesabaran. Ya, Masya Allah ya. Karena itu semakin orang dekat kepada Allah, semakin baik, kesabarannya semakin hebat. Kita ini apalagi ya, nanti yang sudah punya anak ngerti sekali ya. Susah sekali kita ini untuk memiliki tingkat kesabaran yang sabar untuk benahin anak ya, melihat terus tidak marah kepada anak, terus kalaupun anak sedang dalam keadaan rebellious, tapi kita sabar karena kita menanti dia pulang untuk bisa baik. Susah banget, susah banget. Ya, saya banyak satu contoh yang paling mudah adalah di Indonesia, misalnya ada seorang artis yang belum terkenal pada saat itu, dari keluarga yang cukup baik, kemudian dia jadi singer, tapi tiba-tiba ketangkap di salah satu hotel karena dia ternyata juga menjadi prostitut dengan bayaran yang cukup tinggi. Maka booming se-Indonesia dengan istilah seorang artis yang dibayar 80 juta untuk semalam. Ya. Dan itu menjadi ramai di media massa bahwa dengan perempuan dengan label semalam 80 juta di Indonesia. Orang tuanya malu dengan keadaan ini dan lihat apa sikap orang tuanya, kata dia, bagi saya Vanessa bukan lagi anak saya. Itu kira-kira. Tidak kuat orang tua, tidak bisa sobur orang tua untuk apa? Melihat anaknya yang berubah drastis. Dia tidak menyangka anaknya akan jadi seorang prostitut dengan bayaran semalam 80 juta. Ya, Vanessa pada saat itu. Ya, ini yang menarik, kita menunjukkan susah sekali untuk sabar itu. Ya, dan maksud saya bukan apa, kita renungkan itu betapa sabarnya Allah terhadap kita, terhadap kesalahan yang terus kita lakukan. Ya, Masya Allah. Dan kalau kita ini menyanyiakan, tentu kita salah. Ya, tentu kita salah. Karena kesabaran itu nanti tetap ada batasnya dari Allah SWT. Ya, kapan? Nanti ketika hukuman itu sudah harus kita diberikan oleh Allah SWT. Karena itu kemarin, oh ya Allah, ini sudah berarti ya. Kemarin ini karena itu kesabaran harus motifnya karena Allah, yang pertama. Yang kedua, bahwa kesabaran itu karena demikian berat, maka harus disadari bahwa sabar itu adalah karunia Allah SWT. Jangan merasa sok bahwa sabar itu adalah kemampuan pribadi kita. Sabar adalah satu kualitas pribadi yang hanya akan bisa kita miliki karena Allah menolong kita. Anta la tasbiru illa idza a'anaka Allah 'ala sabri. Ya, kamu hanya bisa bersabar jika Allah menolongmu untuk bersabar. Ya, terlalu banyak dalilnya di dalam Al-Qur'an, mulai surat An-Nahl yang di atas tadi dan ayat-ayat berikut ini. Ya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, ya, qala Musa ista'inu billah wasbiru, dan seterusnya. Ini semuanya dalil bahwa kesabaran itu adalah karunia Allah SWT. Dan karena itu harus kita jadikan sebagai kerja bersama. Kita harus saling mengingatkan untuk bersabar, harus menopang, harus menolong orang untuk saling berwasiat satu sama lain untuk saling bersabar. Ya, ini sudah kemarin, saya skip saja. Ada kejadian yang menarik, misalnya Sakilat ka Umuk, ini kejadian Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW menjadikan Usamah yang masih sangat remaja itu menjadi pemimpin jenderal perang untuk melakukan pembebasan di Syam oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi Amirul Mukminin. Dengan kondisi alasan berbagai hal, para sahabat sebenarnya tidak menyetujui untuk melakukan peperangan. Ya,
atau futuh di Syria pada saat itu, termasuk Umar bin Khattab. Umar yang menyatakan tidak setuju kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar memegang jenggotnya Umar dengan marah dan menyatakan sakilat ka ummuka ya minal Khattab, kata dia. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu bersabar terhadap apapun saja ya, termasuk keadaan, kondisi, asalkan karena itu memang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dia akan jalani apapun saja resikonya, dan ini untuk menunjukkan tingkat kesabaran ya. Kenapa? Karena sebagaimana kata Ibnu Athaillah Sakandari ya, yang dikutip oleh Syekh Ratib An-Nabulsi, idza kasyafallahu laka hikmatan fil man'i adal man'u ainul ata. Ya, kata dia, idza kasyafa, apabila Allah membuka kepadamu hikmah di balik al-man'u, ya, pencegahan Allah SWT. Mestinya misalnya kita menginginkan A tapi kita tidak berhasil. Kita berharap untuk sukses tapi ternyata di satu proyek itu kita gagal. Namanya al-man'u, ya, dicegah oleh Allah SWT. Kalau Allah membukakan hikmah di balik pencegahan itu, maka al-man'u itu akan kita akan menyadari bahwa al-man'u itu hakikatnya adalah pemberian Allah SWT. Case-nya misalnya beginilah. Kita ini mau naik pesawat terbang ke Malaysia. Akan tetapi ternyata karena traffic jam, telatlah, sehingga begitu sampai di airport, pesawatnya sudah terbang. Dan itu namanya al-man'u. Kalau seandainya kemudian dibuka hikmahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah menghalangi saya untuk bisa terbang? Katakanlah setelah 1 jam kemudian saya dengar berita misalnya di televisi bahwa pesawat yang saya tumpangi itu meledak di angkasa misalnya. Maka begitu kita mengetahui di televisi bahwa pesawat yang awalnya harus saya tumpangi itu kalau saya on time, maka kemudian saya melihat pencegahan yang dilakukan oleh Allah SWT ya, melalui traffic jam tadi adalah sesungguhnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menarik, kata Ibnu Athaillah. Idza kasyafallahu laka, apabila Allah membukakan hikmah, ya, wisdom di balik al-man'u, pencegahan Allah ya terhadapmu, dominasi Allah terhadapmu. Kita maunya untuk menikah dengan si A tapi ternyata gagal. Kita maunya untuk masuk ke meja tertentu tapi gagal. Kita maunya mendapatkan proyek tertentu tapi gagal. Tetapi kalau Allah membukakan hikmah di balik semuanya itu, maka kita akan menyadari bahwa itu bukan al-man'u, bukan pencegahan, tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hatta terhadap sesuatu yang nampaknya tidak senang harus kita sabari. Itu yang dimaksud oleh Abu Bakar tadi itu. Karena itu Abu Bakar marah kepada Umar bin Khattab, Kenapa? Karena mestinya bersabar. Meskipun mungkin sesuatu itu tidak menyenangkan. Itu yang disebut dengan al-man'u. Oke. Ini wa kullu syai'in lahu hisab illa anna sabirin. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini untuk menunjukkan betapa kesabaran itu sedemikian susahnya. Ya, satu. Karena itu orang bersabar harus dimulai kemarin dari membenarkan motif. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Yang kedua, menyadari bahwa sabar itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar, tapi kemampuan untuk bisa bersabar itu bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tugas kita adalah kita ikhtiar untuk bersabar. Caranya secara pribadi, ya, kita pahami, kita sadari hikmah dari bersabar dan segala macam seperti yang kemarin kita akan diskusikan dari Izzuddin 17 itu, tapi belum kita diskusikan nanti habis ini. Yang pertama, yang kedua, apa yang dituntut Al-Qur'an, tawasau bis sabr. Kita harus jadikan kesabaran itu sebagai
sesuatu yang harus kita wasiatkan satu sama lain. Kenapa? Karena pahala sabar begitu amat sangat besarnya. Karena dia bukan sesuatu yang mudah. Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Untuk amal, untuk ibadah yang lain, untuk kebajikan yang lain ada ukurannya. Haji masuk surga. Ya, misalnya sholat jamaah sekian. Ya, tapi lihat untuk sabar. Innama yuwaffas sabirunya. Hanya saja, enggak bisa enggak, hanya yuwaffas sabirunya. Allah akan memenuhi ya pahala dari orang-orang yang bersabar itu dipenuhi berapa? Bighairi hisab, dengan tanpa batas, enggak ada ukurannya. Ya, karena sabar itu Masya Allah sedemikian hebatnya sehingga Allah tidak batasin, tidak ngasih ukuran untuk pahala yang akan diberikan bagi orang yang bisa bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam satu khutbahnya yang menarik dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah SAW jalasa 'alal mimbar. Rasul duduk di atas mimbar, faqala inna 'abdan khayyarahu Allahu baina ayyutiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma 'indahu. Kata Rasulullah SAW, ini sudah mendekati wafatnya Rasulullah SAW ya, tapi Rasul masih kuat, cukup kuat. Ini kira-kira kurang setengah bulan atau 10 hari dari wafatnya Rasulullah SAW. Rasul duduk di atas mimbar dan benar Rasul menyatakan seorang hamba telah dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kenikmatan dunia ini. Ya, terserah dah. Kamu mau minta apa untuk senang terus di dunia, milih hidup lebih lama di dunia, yang pertama. Yang kedua, dengan seluruh kenikmatannya, wa baina ma indahu. Dan yang pertama diberi kenikmatan dunia, yang kedua berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fakhtara ma indah. Maka hamba tersebut kemudian memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya seorang hamba dipilih, yakni Rasulullah SAW sendiri, dikasih pilihan oleh Allah. Mau hidup lama di dunia dengan seluruh kenikmatannya, atau mau meninggal dunia dan mendapatkan apa yang ada di sisiku. Ya, fakhtara Nabi Muhammad SAW memilih ma'indah, apa yang sudah di sisi, apa yang berada di sisi Allah SWT. Fabaka Abu Bakar, Abu Bakar menangis. Wa qala fadainaka bi abina wa ummahatina. Tebusan kami adalah tebusanmu Muhammad ya, fadaina ya, kami ini, diri kami ini tebusanmu ya, demi bapak kami dan demi ibu-ibu kami. Masya Allah ya, fadainaka bi abaina ya, Masya Allah ya. Ini kalau kita pikirkan kami memberikan fida, tebusan ya, dengan ayah dan ibu kami. Ini satu pernyataan keteguhan ya dari kecintaan dari para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dalam kasus ini Abu Bakar As-Siddiq ya, tebusan kami untukmu ya, dengan orang tua kami, dengan bapak dan ibu kami ya. Masya Allah. Ini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah mu'thirah ya pada saat itu. Oke. Karena itu juga dalam konteks untuk bersabar ini, Rasulullah SAW menasihati Abu Dzar Al-Ghifari yang saat itu meminta juga untuk dijadikan pimpinan. Rasulullah SAW kemudian menyatakan setelah menepuk pundaknya, ya Abu Dzar, innaka dha'if, sesungguhnya engkau itu lemah, wa innaha amanah, wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Ya, sementara menjadi pemimpin itu adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar, yang nanti di hari kiamat seringkali hanya melahirkan apa? Khizyun, ya, melahirkan disgrace, wanadamah, dan regret, ya, penyesalan, ya, kehinaan, illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali bagi orang yang mengambil kekuasaan tersebut atau jabatan tersebut bihaqqiha, dengan hak-haknya, sesuai dengan apa yang memang harus dilakukan. Wa addalladzi alaihi fiha, dan fulfill all that they have to fulfill ya,
memenuhi apa yang mestinya memang harus dia sampaikan, dia penuhi. Masya Allah. Dan Abu Dzar itu diminta untuk bersabar karena kamu tidak mampu untuk itu. Ini juga bagian dari sabar, bagian dari sabar. Dan tidak dijadikannya Abu Dzar, padahal dia adalah sahabat Rasulullah yang sangat soleh untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena itu tadi, karena Abu Dzar bukan tipikal orang yang mampu. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u ila akhiri wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ini hikmah-hikmah dari kesabaran ya. Selanjutnya adalah sabar melahirkan ma'iyah. Ma'iyah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya itu maksudnya adalah bukan hanya dibersamai, tapi maknanya adalah ditemani, dikasih rizki, diproteksi, dan segala macamnya. Allah itu menampakkan dirinya, menampakkan ma'iyahnya, karena itu ada kata ma'a, bagi siapa? Bagi orang yang sabar. Bayangin ya, kalimatnya itu setelah isbiru, wasbiru, bersabarlah kalian. Setelah sabar, dikasih apa oleh Allah? Ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Ya, with Allah. Siapa yang tidak ingin ya? Masya Allah. Ada cara yang mudah kalau kita ini ingin bersama Allah. Artinya kalau bersama dengan Allah, apa yang terjadi? Jannahnya dia dapatkan. Ya, dalam kehidupan dunia dia bersama Allah. Artinya dia diproteksi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, kasih rizki oleh Allah, dan segala macam. Orang yang bersama Allah SWT bahagia hidupnya. Tidak akan pernah ada kesedihan. Tidak akan ada mudorot yang mengenai dia. Ya Allah. Dan resepnya dalam Al-Quran, kalau kita ingin mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah SWT, syaratnya isbiru. Isbiru, bersabarlah kalian. Ya, setelah isbiru, lihat kalimatnya, innallaha ma'as-sabirin. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Perhatikan sekarang Ali Imran. Setelah di ayat Al-Anfal kita melihat bahwa Allah itu memberikan ma'iyatullahnya kepada siapa? Kepada orang yang sabar. Maka di surat Ali Imran lebih hebat lagi, ya. Pahala orang yang bersabar itu mendapatkan apa? Mahabbatullah. Ya, bukan hanya ma'iyatullah, sekarang mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim ya. Satu, mendapatkan ma'iyatullah. Dua, mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang tidak dicari? Kalaulah hidup itu boleh kita sederhanakan dan kita ditanyain apa tujuanmu. Misalnya, kalau ada orang yang menyatakan tujuan saya adalah mendapatkan cintanya Allah. Itu salah satu motif dan tujuan hidup yang sangat mengagumkan. Dan bisa itu kita raih. Dengan cara apa? Sabar. Dengan cara sabar. Dengan cara sabar. Oke. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Lihat, orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan dengan Jannatu Aden atau Eden ya, paradise itu, Masya Allah. Lihat siapa itu? Orang-orang yang sabar. Allah Karim. Lihat ya, satu, mendapatkan ma'iyatullah. Dua, mendapatkan mahabbatullah. Tiga, dia dapat apa? Dia menjadi orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah bukan sendiri. Perhatikan, waman solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masya Allah. Orang ini nanti akan dimasukkan ke dalam surga dan dia dikasih apa? Teman dari siapa? Dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dari anak cucu-cucunya yang juga soleh. Kenapa? Karena sabar tadi. Dia dipertemukan dengan bapak, cucu, cicit, semuanya. Ya, dan para malaikat menyatakan apa? Belum selesai. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya, Masya Allah. Dia welcome, mau kemana? Ya, malaikat masuk, ya, memberikan silakan, mau pintu yang mana? Dan apa kata malaikat? Salamun alaikum. Salamun alaikum. Ya, congratulations, kata Masya Allah, ya, indahnya ya. Malaikatnya kemudian menyatakan salamun alaikum bima
sobartum. Perhatikan, congratulation-nya kepadamu disebabkan apa? Bima sobartum, disebabkan kesabaran kalian. Disebabkan kesabaran kalian. Waktu mana? Waktu hidup di dunia dulu. Karena dia bersabar. Ini kan hebatnya kesabaran yang sampai membuat apa namanya? Malaikat memberikan congratulation kepada orang tersebut. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ini yang menunjukkan apa faedah yang begitu sangat besarnya terhadap sabar itu sendiri, dan Allah memberikan begitu banyak pahala kesabaran dengan ma'iyatullah, mahabbatullah, masuk surga bersama keluarga besarnya, baik dari kalangan bapaknya, ibunya, masya Allah. Ya. Malaikat datang kepada mereka, ya, dari berbagai pintu, masya Allah. Untuk nunjukin mereka juga berarti berada di berbagai pintu itu, sambil mengucapkan salamun alaikum, masya Allah. Dari berbagai pintu mengucapkan apa? Salamun alaikum. Ini untuk menunjukkan kehormatan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang-orang yang bersabar. Kepada orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Ini juga menunjukkan orang bersabar itu bisa masuk surga dari pintu manapun. Ya, karena malaikat nanti masuk dari pintu mana-mana ini, sambil menyatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Allah, ya Allah. Karena itu lihat Rasulullah SAW, sabarnya masya Allah. Ya, sebagaimana di peristiwa Taif yang kita kenal semuanya, ya, doanya Rasulullah SAW, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, sesungguhnya aku ashku, ya, aku mengadu kepadamu, dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, sedikitnya usahaku, wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku di hadapan manusia. Tetapi Nabi Muhammad tidak berdoa untuk kehancuran orang Taif. Ya, dia masih ngasih kesempatan. Karena itu nanti doanya Nabi Muhammad, ya Allah, jadikan anak-anak dari sulbinya orang Taif itu, anak-anak yang akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan kesabaran pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya. Kita hanya bisa membayangkan betapa indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kesabarannya. Umar bin Khattab dikabarkan juga menyatakan kalimat ini, Alhamdulillah, 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 idlam takun fi dini, walhamdulillah, idlam takun akbar minha, walhamdulillah, id alhamani sabr alaiha. Dan Allah Azza wa Jalla yaqul wasbir wa ma sabruka. Umar bin Khattab apabila mendapatkan musibah juga mengucapkan tiga hal ini, ya. Mengucapkan alhamdulillah idlam takun fi dini, ya. Yang kedua idlam takun akbar minha. Jadi dia kalau mendapatkan musibah mengucapkan hamdalah 3 kali. Sayyidina Umar asyara ila anna sabra ni'matun. Umar itu memberikan isyarat bahwa sesungguhnya sabar itu pada hakikatnya adalah nikmat, dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah yang sangat besar. Jadi kalau ada orang dikasih kesabaran, itu sesungguhnya dia dapat nikmat yang sangat besar dari Allah SWT. Ya, karena itu Umar misalnya kalau dapat musibah, dia menyatakan apa? Segala puji bagimu ya Allah. Ilam takun fi dini. Yang penting ini bukan urusan agamaku, ya, tidak memberikan cacat kepada agamaku, saya bersyukur padamu ya Allah. Bersyukur apa lagi? Bersyukur kepada Allah SWT, memuji kepada Allah SWT, karena musibah yang diberikan, ya, masih tidak lebih besar daripada apa? Daripada urusan agama. Jadi dia masih bisa mengontrol, masih bisa, dan itu bersyukur karena itu. Yang ketiga, dia bersyukur karena Allah memberikan kemampuan dia untuk bersabar menghadapi musibah tersebut. Walhamdulillah ketika Allah memberikan kepadaku atau mengilhamkan kepadaku kemampuan untuk bisa bersabar atas musibah yang diberikan. Ya.
Satu, melihat musibah itu sebagai sesuatu yang kecil. Ya, yang kedua, melihat musibah itu yang penting tidak mengguncangkan agama. Ya, bukan termasuk urusan agama, bukan musibah yang membuat kita keluar dari agama. Yang ketiga, diberikan kemampuan untuk bisa bersabar. Nah, kalau orang bisa begitu, maka berarti musibah itu menjadi sebuah nikmat. Itu Umar bin Khattab. Wasbir wa ma sabruka illa billah, atau contoh misalnya kesabaran di dalam mentaati Allah SWT yang digambarkan dalam Al-Qur'an, kesabarannya tukang sihir, ya, tukang sihirnya Firaun. Kita tahu bersama bahwa kelompok manusia yang justru pertama kali beriman kepada Nabi Musa alaihissalam justru adalah dari kalangan orang-orang yang buruk, yaitu para tukang sihir. Tukang sihir ini buruk karena satu, dia termasuk orang yang secara prestise dan kekayaan termasuk orang-orang menengah ke atas, orang-orang kaya di Mesir. Karena Mesir saat itu sangat mengagungkan sihir, ya, sihir. Satu. Yang kedua, orang yang menjadi tukang sihir itu kaya raya pada saat itu. Selain dia dapat respek di masyarakat, dia menjadi kaya. Tapi yang paling menarik, kekayaannya adalah dengan cara menipu orang. Karena itu dia adalah seburuk-buruknya. Yang menarik, kita tidak pernah tahu, justru orang yang paling buruk itu, kelompok manusia yang paling buruk pada saat itu, justru mereka lah yang masuk Islam pertama kali. Ya, apa yang terjadi? Wa wahayna ila Musa an alqi asaq. Ketika kami wahyukan kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya, fa idza hiya talqafu ma yafikun. Maka tongkatnya kemudian menjadi ular yang sangat besar yang kemudian makan ular-ular yang dibikin-bikin itu ya. Masya Allah ya. Apa yang singkat ceritanya kemudian begitu ular-ular itu berhasil melahap atau memakan ular-ular palsu yang kecil-kecil itu, maka menjadi sadarlah tukang sihirnya bahwa ini bukan sihir, bahwa ini adalah benar-benar mukjizat dari Allah SWT. Maka efeknya apa yang terjadi pada tukang sihirnya Firaun, tukang sihir Firaun, wa ulqiyas saharatu sajidin, nggak bisa tahan lagi. Sebenarnya orang itu kalau dihadapkan pada kebenaran yang hakiki, orang kalau dibelalakkan, dihadapkan pada kenyataan yang benar, dia tidak bisa lagi sombong, tidak bisa lagi itu. Maka sebagaimana yang terjadi pada tukang sihir, tidak bisa lagi menahan dirinya. Bahkan dia kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyatakan apa? Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Begitu dia menyatakan demikian, ngikutin agamanya Nabi Musa dan Harun, Firaun marah dan berkata, "Aamintum bihi qablan adzana lakum?" Kamu beriman kepada mereka semuanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, qabla an adzana lakum, sebelum kamu minta izin kepadaku. Inna hadza la makrun makartumuhu fil Madinah litukhriju minha wa ahlaha fasawfa ta'lamun. Marah Firaunnya dan sekali singkatnya kemudian dia mengancam untuk dipotong tangan sama kakinya. Ya, apa katanya Firaun? La uqatti'anna, pasti aku akan potong aidiakum, tangan-tangan kalian, wa arjulakum, kaki kalian, min khilafin summa la usallibannakum ajma'in. Masya Allah ya. Potong kaki tangan, disalib dan kemudian itu yang dilakukan kepada tukang sihir. Lihat apa katanya tukang sihir, qalu inna ila rabbina munqalibun. Ya, dia hanya bisa menyatakan bahwa sesungguhnya kami kepada Rabb kami munqalibun. Kami hanya akan turning kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak peduli dengan yang lain. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana fi alina sabran wa tawaffana muslimin. Lihat ada kalimat sabron di sini. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ini hebatnya ya, hebatnya kesabaran di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran dalam ujian.
Nah, tiga-tiganya ini dilakukan oleh tukang sihir. Satu, dia meninggalkan maksiatnya, ya, dari menyembah Firaun dan keyakinan palsu. Yang pertama, yang kedua, dia memilih ketaatan kepada Allah SWT dengan memilih beriman dan dia terima resiko apapun, ya, ujian apapun yang diberikan untuk mempertahankan iman tersebut sehingga mereka tidak pernah tergoda, ya, masya Allah, ya, mereka tetap teguh di dalam keyakinannya. Wa ma tangkimu minna, kamu tidak menyalahkan kami, ya, melainkan illa an amanna, kecuali karena kami beriman bi ayati rabbina, dengan ayat-ayat Rabbku, lamma ja'atsna, Rabb kami, lamma ja'atsna, ketika telah sampai kepada kami. Kamu itu tidak menyalahkan kami, ya, kecuali karena kami beriman. Wong kami tidak salah apa-apa, tidak pernah nyakitin kamu. Ya, katanya tukang sihir ini, Rabbana afrigh alaina sabron, ya Allah limpahkan untuk kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Ini sabar terutama di dalam menghadapi ujian, ya. Yang digambarkan di dalam Al-Qur'an dalam peristiwa tukang sihir. Wa khudh biyadika dhi'fan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadna sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Ini untuk Nabi Ayub alaihissalam. Kesabaran Nabi Ayub di dalam penderitaan dan segala macamnya, ujian dari Allah SWT, itu penting untuk kita perhatikan. Dan Allah kemudian menguji sabarnya Nabi Ayub dengan kalimat ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba, innahu awwab, sesungguhnya dia itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang paling banyak kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwab. Karena itu kalau disingkatkan, iman itu secara keseluruhan sesungguhnya ada dua saja. Jadi ada dua bagian iman itu. If you put it in a nutshell, jadi faith itu atau iman itu sendiri sebenarnya ada dua saja bagiannya. Ya, satu bagian namanya sabar, satu bagian namanya syukur. Bahkan ada hadis yang juga menyatakan al-imanu was-sabr. Bahkan menyatakan iman itu sendiri adalah sabar. Ya. Tapi nanti ada juga hadis yang menyatakan as-sabru nisful iman. Karena itu kalau baca hadis harus kita kaitkan satu sama lain, sehingga kalau kita mau melihat agama ini secara singkat isinya ya dua itu, sabar sama syukur. Kalau kita mendapatkan kebaikan kita bersyukur, kalau kita mendapatkan ujian atau keburukan kita bersabar, dan dua-duanya merupakan kebaikan. Oke. Ya'lamuna lahu ma yasha, apa ini? Sama udah. Kita masuk ke summary sekarang, ya Rasulullah, terakhir ini apa ini? Bentar. Sal an Anas bin Malik qala ya Rasulullah ayud du'a afdal, qala sal rabbukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, summa atahu fil yawm as-sani, masih bertanya yang sama, sal rabbakal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian hari ketiga, faqala Nabi ayud du'a afdal, doa mana yang paling utama? Nabi masih menjawab sal, bertanyalah kepada Rabbmu, mintalah kepada Rabbmu, al-afwa wal-afiyah, berdoalah kepada Rabbmu, mintalah kepada Rabbmu. Minta apa? Dua, al-afwa wal-afiyah. Al-afwa pengampunan, ya, dari dosa-dosa, wal-afiyah kesehatan, ya, sehat zahiran wa batinan, afiyah fid dunya wal akhirah. Kita mohon itu, mohon al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Fa idza u'tita al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Kalau kamu dapat dua-duanya ini, maka sungguh kamu telah menjadi orang yang sukses. Jadi dua itu, al-afwa wal-afiyah. Ilam yakun bika alaika ghadabun fala ubali, ini masih di Mesir, ya. Masih di Taif maksud saya. Oke. Sekarang kita simpulkan yang di summary, baru nanti kita lihat ke makalah yang atau note yang kemarin, ya. Satu, jadi singkatnya sekarang ini poin-poinnya dari As-Sabur, Asmaullah As-Sabur. Satu,
Allah Azza wa Jalla saburun yuakhiru. Allah Subhanahu wa taala as-sabur itu adalah mengakhirkan setiap manusia dengan waktu tertentu. Mengakhirkan azab tentu saja, mengakhirkan punishment kepada setiap manusia itu ila ajalim musamma, dengan ketentuan tertentu yang sudah diset. Ya, yang sudah diset. Itu yang pertama. Dalilnya ini seperti yang sudah kita bahas tadi ya, yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla laisa ghafilan. Allah itu tidak lupa. Ya, tetapi kenapa Allah itu kok apa namanya? Tidak lupa tapi terus mengetahui, terus apa namanya? Bersabar saja karena Allah sudah men-set waktunya kapan dan segala macamnya. Karena itu di surat Ibrahim, wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'malu dzalimu innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Enggak ya. Karena Allah itu lakinnahu yataghafal liyakhudal insan, ya enggak. Allah enggak apa, laisa ghafil. Bukan heedless, bukan enggak peduli ya. Hanya ngasih waktu saja. Yang ketiga, qada Allah, ketentuan Allah tidak mengeluarkanmu dari ikhtiar. Maksudnya kalau Allah sudah menentukan, ya Allah punya qada dan qadar, terus enggak usah ikhtiar, semuanya berarti sudah ditentukan oleh Allah SWT. Bukan begitu, ya itu namanya bukan kesabaran, ya bukan kesabaran. Karena kita enggak pernah tahu. Karena itu ketentuan Allah itu memang ada, tetapi tugas kita adalah ikhtiar. Jangan dibalik menjadi ittirar. Ya, udahlah karena semuanya sudah pasti Allah sudah tahu untuk saya kayak apa, ya sudah dia tidak pakai ikhtiar. Itu berbahaya. Ya, bukan begitu sabar itu. Sabar itu adalah tetap dengan ikhtiar. Umar bin Khattab didatangi oleh seorang peminum. Kemudian dia menyatakan aqimu alaihil had. Ya, Sayyidina Umar ja'ahu rajulun syaribun khamr. Dia tukang peminum khamr. Umar kemudian menyatakan, tegakkan untuk orang ini hukumannya. Kenapa? Karena dia peminum khamr. Ya, setelah selesai bukti-bukti terkumpul, memang dia adalah peminum khamr. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Umar kemudian menyatakan, aqimu alaihil had. Tegakkan untuk laki-laki ini hadnya. Faqala, laki-laki peminum pemabuk ini menyatakan, wallahi ya amirul mu'minin. Demi Allah ya amirul mu'minin. Innallaha qaddara alayya dzalik. Ini semuanya saya bisa begini ini jadi pemabuk ini karena sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi kamu ini ngapain kok menghukum saya? Wong saya ini jadi begini ini juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar kemudian menyatakan aqimu alaihil had marratain. Kata dia tegakkan hukum untuk orang ini. Kasih hukuman untuk orang ini bukan sekali sekarang, 2 kali. Kenapa? Marrotan, 1 kali li'annahu, karena pertama kali dia mendapatkan hukuman adalah karena dia peminum khamr. Yang kedua, dia juga mendapatkan tambahan hukuman. Kenapa? Karena dia memberikan persangkaan yang tidak benar atau memahami Allah secara ngawur, ya. Memberikan iftira, memberikan pemahaman, pengertian ya kepada Allah SWT dengan cara-cara yang hanya sesuai nafsunya saja, diada-adakan, namanya iftira. Ya, Rasulullah kemudian menyatakan qala waihak ya hada inna qada Allah. Umar kemudian menyatakan sesungguhnya ketentuan Allah tidak akan mengeluarkanmu dari ikhtiar dan kemudian kamu cuma pasrah saja, iftira. Enggak, bukan begitu. Ya. Bukan terpaksaan kemudian enggak. Ya. Karena di situ enggak ada sabar berarti. Oke. Rencana Allah itu juga meliputi rencananya orang kafir. Jangan dikira bahwa kalau orang kafir punya rencana A, Allah juga enggak tahu. Enggak. Semua sudah dalam pengetahuannya Allah. Allah hanya mensabarinya. Ya. Wala yahsabanna alladziina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun, kata Allah SWT. Wala yahsabanna, dan jangan kamu menyangka alladziina kafaru, orang-orang yang kafir, sabaku, ya bisa dapat lolos dari kekuasaan Allah seperti pelari yang sudah melewati garis finish, ngilang kemudian. Ya, tidak bisa begitu. Innahum la yu'jizun. Sesungguhnya mereka tidak dapat
melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Allah Azza wa Jalla sabur yuakhirul iqab li hikmatin balighah. Allah itu mengakhirkan hukuman dengan hikmah yang sangat banyak. Ya, sebagaimana yang tadi sudah kita diskusikan. Saya tidak mendiskusikan lagi ya. Selanjutnya, al-farqu baina ismul halim wa ismus sabur. Apa perbedaan antara menjadi halim dan menjadi sabur? Kita belum halim ya, masih di sabur. Ismus sabur, ya, yang dimaksud dengan sabur itu adalah kalau seseorang itu menunda, ya, kalau Allah itu menunda untuk tidak memberikan balasan hukuman saja, ya. Jadi Allah menunda untuk tidak memberikan balasan saja, balasan hukumannya. Jadi itu saja, ya. Wa fi ismil halim, kalau dalam nama Allah Al-Halim, enggak. Allah mengakhirkan hukumannya karena memaafkan. Jadi yang pertama, mengakhirkan hukuman hanya karena nunda saja, ditakhir saja. Tapi kenapa? Ya nanti, sekarang saya kasih kesempatan, kalau dia tidak memaafkan, ya sudah saya sikat. Itu namanya sabur. Tapi kalau kita ngasih kesempatan untuk satu waktu tertentu, tapi tujuannya untuk memaafkan, namanya halim. Namanya halim. Karena itu ismul halim ausa min ismi sabur. Ya. Nama Allah Al-Halim secara makna, karena dia berdekatan ya, seperti Rahman Rahim, sabur sama halim itu, kata Imam An-Nablusi, Ismul Halim, nama Allah Al-Halim itu lebih luas daripada nama Allah As-Sabur. As-Sabur. Kenapa? Karena As-Sabur yuakhirul iqab, lakinnal iqab waqi'. As-Sabur itu adalah mengakhirkan siksaan, tetapi siksaannya terjadi. Bainamal halim yuakhiruhu wa qad ya'fuhu. Tetapi orang yang halim adalah, atau tetapi Allah Al-Halim adalah mengakhirkan hukuman dan akan memaafkannya. Itu namanya halim. Ya, namanya halim. Kita sudah diskusikan kemarin, kenapa kok Allah demikian, kenapa kok tidak diampuni semuanya. Kemarin sudah kita bahas ya. Selanjutnya tentang sabar ini, as-sabru ma'unah ilahiyah. Sabar itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi ya. Ini poin-poinnya dari kesabaran. Selanjutnya, at-ta'ah ma'as sabri tariqun ilan nasri wal ma'siyah ma'as sabri tariqun ilal qahri. Ya. Ketaatan disertai dengan kesabaran itu adalah jalan untuk menuju pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita taat plus sabar, udah pasti nanti dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Taat dengan sabar. Tapi kalau kita maksiat dengan sabar, ya udah. Itu ciri dari kehancuran nanti. Ciri dari modar kalau dalam bahasa Indonesia. Ciri dari kehancuran, ya. At-ta'ah ma'as sabri tariqun ilan nasr wal ma'siyah ma'as sabri tariqun ilal qahr, ya. Oke. Kita tidak akan bisa naik terus menuju kepada Allah, makin dekat, makin dekat, makin dekat, kecuali apabila kita bersabar dari apa yang ada di sekeliling kita. Maksudnya, mulailah sekarang, kalau kita ini benar-benar mau menerapkan asma Allah as-sabur dalam kehidupan kita. Misalnya ya, kita harus bersabar dengan siapa? Dengan orang tua, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan rekan kerja kita. Ya, kenapa? Karena dengan semuanya itu nanti kita pelan-pelan bisa naik, makin dekat, muqarabah, ya, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk sabar yang kita dapatkan dari berbagai ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Sekarang kita kembali ke sini sebelum nanti kita rehat sebentar. Saya kepingin ada yang bertanya karena plus saya sleepy ya. Jadi kita lanjutin. Sekarang kita lihat simpulnya. Jadi siapa Allah As-Sabur itu dari semuanya, yaitu the one who is most patient, steadfast, enduring. Ya, the one who is not moved by, Masya Allah ya, to carry out any action before its proper time. Tidak bisa disuruh mempercepat, enggak, Allah itu tidak begitu.
terus sudah ada proper time-nya, yaitu ajalim musamma tadi, ya. Dan the one, kata Allah SWT, definisinya adalah who patiently endures and do everything in its proper time and proper manner, no matter how long that may take. Masya Allah. Itu Allah SWT as-sabur. As-sabur adalah the one who patiently accomplish each thing in its proper time and in the way it need to be and according to what it requires. Jadi dari sini ya ada beberapa makna yang bisa kita sematkan ke dalam nama Allah As-Sabur. To be patient, to be enduring, to endure trial or affliction with good manner, ya, to be contested in trial or affliction without source of complaint, to make no distinction between comfort and affliction, yeah, to bear calmly, to preserve cheerfully, to be steadfast, constant, to restrain, withhold from something, namanya sabar. Okay? Sekarang kita melihat, jadi kalau di sini ini ya, jadi halim, patient that arises from a sense of deep serenity, ya, dari dalam hati kita, dari apa namanya ya, dari jiwa kita, dari hati nurani kita, ya, yang apa kenyamanan yang ada di dalam diri kita. Sementara sabur itu rises from self restraint, enduring something without complaint. Oke. Untuk Nabi Ayub misalnya, hanya untuk memperjelas ya, kita sekarang belajar setelah kita menyadari Allah, memakrifai Allah sebagai as-sabur. Poinnya sekarang ada beberapa poin yang kita singkatkan ya. Satu, Allah itu begitu sabarnya terhadap kejelekan kita, terhadap maksiat yang kita lakukan, terhadap keburukan yang kita lakukan. Satu, dengan menunda. Yang kedua, dengan mungkin menambahi nikmat. Yang ketiga, dengan mungkin al-man'u. Ya, saya simpulkan untuk memudahkan dulu ya. Jadi setelah tadi kita lihat Allah itu as-sabur, ya, Allah sebagai as-sabur itu begitu sangat baik kepada kita, ya. Sabur itu yang pertama, satu, takhir, ya, mengakhirkan, menunda, ya, menunda azab. Oke, yang pertama. Yang kedua, caranya Allah selain menunda azab, memberikan kebaikan. Saya sebut dengan al-i'ta, al-i'ta, ya, dikasih pemberian, oke. Yang ketiga, selain al-i'ta, Allah memberikan al-man'u, pencegahan, ya, atau pelarangan. Jadi misalnya kita tidak diazab, tapi sudah dikasih ciri-cirinya, ya, atau dikasih kayak introduction agar kita tidak dapat azab. Ya, misalnya gagal, bisnis yang mulai tidak lancar, padahal mestinya ini ada kesalahan yang lebih besar yang kita lakukan, yang akan menghasilkan azab, akan menghasilkan siksaan dari Allah SWT. Nah, Allah as-sabur itu masih menunda. Ya, jadi satu, menunda saja, kadang menunda dengan ditambahi i'ta, kadang menunda dengan ditambahi al-man'u, itu Allah SWT. Yang ketiga yang harus diingat adalah bahwa kesabaran itu adalah ma'unah, pemberian Allah, pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kaitannya dengan Allah SWT as-sabur itu, kesadaran itu harus kita lihat. Betapa baiknya Allah dengan menunda azab kepada kita, karena memberi kesempatan kita untuk kembali kepada Allah SWT, yang Allah itu begitu perhatian, berarti ya, untuk menunjukkan begitu perhatiannya, ya, karena masih memberikan kesempatan,
Ya, terus dengan Iqra, dengan Al-Maun dan seterusnya. Nah, sekarang dengan setelah kita menyadari sedemikian baiknya Allah, Al-Sabur tadi, kita kemudian melihat contoh konkret dari orang yang atau contoh-contoh yang beautiful dari mereka yang mencoba hidup dengan nama Allah As-Sabur. Ya, sehingga kita melihat bagaimana kesabaran yang dilakukan. Yang pertama, kita lihat dari Nabi Ayub alaihissalam secara cepat ya. Wa ayyuba idnada rabbahu inni massaniyadz-dzur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub 18 tahun. Pertama kaya raya, anaknya banyak, istrinya solihah, cantik, semua kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya semua kenikmatan itu berubah. Sekarang apa yang terjadi? Anak-anaknya meninggal semuanya. Ya, pekerjaannya hancur dan segala macamnya. Istrinya kemudian menemani Nabi Ayub alaihissalam selama 18 tahun. Istrinya yang mencari harta sekarang. Yang menarik, sabar masih istrinya. Dua-duanya diuji kesabaran. Istri sama suaminya sama-sama diuji kesabaran. Kenapa? Karena mereka telah mendapatkan kesyukuran. Tadi prinsip kita, iman itu ada dua ya. Satu syukur, satu sabar. Untuk syukur sudah sukses keluarga ini. Ya, Nabi Ayub sudah top, tapi Allah ingin meningkatkan, elevating more, ya, ditingkatkan lagi, yaitu dengan cara sekarang dikasih kesabaran. Ya, apa yang terjadi? 18 tahun sakit terus, berbagai obat dan segala macamnya lah. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Kapan nanti mengeluh? Kalau kita baca di dalam tafsir, pengeluhnya itu karena orang-orang mulai berkata-kata yang mungkin boleh jadi akan memantik kesan yang buruk nanti kepada Allah SWT. Nabi Ayub itu takut jangan-jangan nanti terbetik dalam hatinya pikiran yang buruk dan suudzon pada Allah SWT. Karena orang-orang mulai menyatakan, itu Ayub kenapa ya kok punya sakit sedemikian jeleknya? Apa salah dia? Kenapa kok Tuhan sampai memberikan seperti itu? Jangan-jangan emosinya dia itu, karena awalnya dia masih bersyukur, karena diberikan hati dan mulut yang tetap bisa berzikir kepada Allah SWT. Tapi ucapan-ucapan ini makin kuat, dan itu tentu saja mempengaruhi hatinya Nabi Ayub alaihissalam. Dan bukan hanya orang luar, istrinya sekarang yang sudah terpengaruh. Kenapa? Karena istrinya sekarang sudah didatangi setan, yang setannya mengajukan memberikan obat tertentu, menggaranti kalau itu nanti diminum, misalnya diobatkan kepada Nabi Ayub alaihissalam sembuh. Hanya perlu satu saja, ya, yang menarik nanti, yang itu membawa kepada kesyirikan. Itulah yang menyebabkan kondisinya Nabi Ayub alaihissalam, dia memohon kepada Allah kesembuhan. Ya, sabar di dalam mendapatkan penderitaan. Nabi Ayub kemudian berkata, anni massaniyadz-dzurru, sesungguhnya aku, ya, adzurru, kesusahan, kemelaratan itu menyentuhku. Lihat kalimatnya. Kalimatnya bukan Tuhan yang memberikanku, tapi adzur massani. Masya Allah, aku disentuh. Ya, aku dikenai dengan kesusahan, dengan mudarat. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau ya Allah zat yang maha pengasih dari yang pengasih. Ini menarik ya. Husnudzonnya kepada Allah tidak berubah. Inilah makna sabar. Ya, satu, husnudzon kepada Allah. Penyifatan kepada Allah tidak berubah. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Satu, dia juga melihat keburukan itu ya, sebagai sesuatu yang bukan menjadikan dia memiliki suudzon pada Allah, yang pertama. Yang kedua, dan itu tidak dialamatkan kepada Allah. Kita ini kalau susah, seringkali langsung ngomongnya ke Allah SWT. Ya Allah, kenapa engkau begini? Allah, ya Allah, Masya Allah. Ya, itu Nabi Yunus. Nah, lihat. Karena beliau meminta kepada Allah dengan cara yang sedemikian hebat. Ya, satu dengan kata nada, untuk menunjukkan gelora jiwanya yang sedemikian kuat. Ya, yang kedua, dia sama sekali tidak menunjukkan punya pikiran yang buruk kepada Allah meskipun penderitaannya 18 tahun. Maka lihat, fastajabna. Kata sambung yang dipakai adalah fa untuk menunjukkan interval waktu yang pendek. Begitu berdoa, fastajabna lahu. Maka kemudian fakashafna ma bihi min durrin. Ya, wah sudah, kemudian
disuruh menjejakkan kaki, dan kemudian muncul air, disuruh mandi, disuruh minum, dan sembuhlah Nabi Ayub alaihissalam. Tapi lihat kesabarannya, sampai pada titik yang sedemikian hebatnya, sehingga Allah kemudian menyatakan, lihat, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Ini contoh Nabi Ayub alaihissalam disebut dengan Al-Quran sebagai orang yang bersabar. Inna wajadnahu, sesungguhnya kami, no doubt at all, menemukanmu, mendapatimu sebagai seorang yang bersabar. Sabiron. Ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba. Innahu awwab. Dan Nabi Ayub alaihissalam adalah hamba yang terus-menerus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh kesabaran. Nabi Yakub, kita tahu semuanya ya. Lihat kalimat yang dipakai oleh Al-Quran, saya cepatkan saja. Fasobrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sekarang pada kondisi si Malakama, ya, anak-anaknya yang datang dengan berbagai drama yang sangat menarik itu. Waktunya dibikin Isya, suaranya dibikin parau menangis dia. Dan kemudian sudah kata-katanya, bukti sudah dibawa, yaitu membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah dikasih darah sebelumnya, dan kemudian dihadapin kepada ayahnya. Ya, lihat menarik. Sekarang Nabi Ayub berada di situasi yang memang tidak menguntungkan sama sekali. Ya, satu sisi ini dia tahu bohongnya anaknya, tapi bagaimana saya mau melawan? Karena kalau saya lawan nanti justru anak-anaknya makin parah. Mungkin bisa keluar dari rumahnya. Maka lihat apa yang dilakukan menghadapi ujian yang sangat berat ini. Ya, anaknya hilang, anak-anak yang lain justru dalam keadaan parah secara spiritual. Ya, maka sikap Nabi Ayub Yakub alaihissalam, fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun, ala ma tasifun. Ini persis juga yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa aku sama sekali tidak menyangka bahwa akan ada 10 ayat dalam surat An-Nur turun untuk membersihkan diriku. Karena aku merasa bahwa mungkin caranya adalah Allah memberikan mimpi saja kepada Rasulullah SAW. Tapi 10 ayat turun yang akan dibaca oleh umat Islam sampai yaumul kiamah menegaskan apa? Kesucian dan kebenaran Aisyah radhiyallahu anha, begitu besarnya. Dan kalau kita lihat kenapa bisa demikian, itu karena sabar, ya, karena sabar. Saya tidak bisa terlalu panjang nanti ya. Kita semuanya sudah tahu cerita hadisul ifki yang mengharu biru itu ya. Aisyah sampai tidak mampu untuk celaan, tidak keluar air mata, masya Allah. Karena bukti-buktinya sudah terlalu konkret. Tapi lihat suami yang baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi mendapati istri yang secara secara bukti itu sebenarnya sangat kuat, karena memang kelihatan benar Aisyah radhiyallahu anha berjalan atau menunggang unta yang dibawa oleh Sofwan ibn Mu'attal berduaan. Ya, sekarang tentu saja antara kebenaran hakiki, yaitu Aisyah terlambat ya karena mencari kalung, dengan ini mungkin selingkuh, yang paling mudah diterima oleh orang adalah selingkuh. Apalagi mendapati Aisyah masih muda dan seterusnya. Lihat di twisting kebenaran saat itu. Dan yang menarik, siapa yang menang dalam twisting ini? Kesannya adalah yang menang adalah berita yang miring bahwa Aisyah selingkuh. Kenapa? Hatta di kalangan orang mukmin mempercayai itu. Nah sekarang bagaimana terus melawannya? Kita tidak bisa melawan sesuatu yang sudah menjadi rumor itu tanpa menghadirkan bukti. Karena kalau sesuatu gelap, caranya hanya satu, hadirkan cahaya. Kalau tidak ada proof, tidak ada evidence, bagaimana kita menyatakan? Rasulullah SAW mulai menggali, itu yang dilakukan oleh suami yang baik. Dia tidak mengandalkan emosinya dulu. Dan itu sabarnya Rasulullah SAW. Ya, kalau kita pikirkan, memangnya kalau mau benar, seperti Ali bin Abi Thalib, kalau kita pikirkan, si Rasul kalau mau, perempuan manapun dia bisa dapatkan, kalau kita pikirkan. Tapi lihat apa yang dilakukan Rasulullah. Rasul kalau mau, udahlah cukuplah,
terserah Allah lah, nasibnya Aisyah, udahlah saya cerai saja, selesai urusan. Ya dah, kalau kita pikirkan. Dan Rasul ngapain juga mikirin Aisyah dan segala macamnya, kalau kita pikirkan sebagai seorang yang egois. Masya Allah, kalau kita pikirkan Rasulullah SAW. Ya, cintanya kepada istrinya, perawatannya kepada istrinya, tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang baik. Ya, dan kita bisa perhatikan sabarnya Rasulullah SAW terhadap ujian yang diberikan. Apa yang dilakukan Rasul? Dia mencari sumber data ke pembantunya Aisyah, ke Ali bin Abi Thalib, ke Fadl, dan semuanya di berita yang orang-orang yang paling dekat pada Aisyah. Setelah terkumpul semuanya, Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat di dalam masjid, mengkanter. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mengkanter opini yang sudah menjadi public opinion. Rasulullah menyatakan, setelah data terkumpul, kesimpulan saya adalah Aisyah bersih. Karena data yang saya pakai begini, ini data saya, sementara public opinion itu tidak jelas sumbernya, meskipun ini kelihatan sangat kuat. Tapi data-data yang saya miliki ini, itu secara publik. Secara individual, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasul menemui Aisyah yang sedang berada di rumah Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya, dan Ummu Ruman. Karena Aisyah sudah tidak bisa, kata Aisyah radhiyallahu anha, suamiku sudah tidak nampak seperti biasanya, tidak ada latifnya, kelembutannya hilang. Kenapa? Karena memang menyusahkan situasi itu. Hanya Aisyah minta pamitan untuk berdiam di rumah ayahnya. Aisyah dibilangi oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Aisyah, jika kamu tidak bersih, ngomong saja kamu tidak bersih. Terus bertaubatlah segera kepada Allah SWT. Tapi kalau kamu bersih, nyatakan kamu bersih. Masya Allah, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, bilang kepada ayahnya, jawab ayah. Abu Bakar tidak bisa menjawab, ibunya tidak bisa menjawab. Aisyah kemudian menyatakan dengan kalimat yang sangat berani itu ya, yang terkenal kalimatnya dengan menyatakan bahwa aku ini memang tidak semua ayat-ayat Al-Quran belum saya hafalkan semuanya, masih ada beberapa ayat-ayat yang belum saya hafalkan. Dan kalau saya ngomong tidak jujur, kalian lebih mudah mempercayainya daripada kalau saya ngomong jujur. Ya, kata Aisyah, yang paling tahu kondisiku adalah Allah. Dan dia tahu kalau saya bersih. Maka kondisiku saat ini adalah seperti kondisinya Nabi Yakub alaihissalam, berada pada situasi di mana tidak menguntungkan sama sekali. Ya, buah si malakama. Ya, itu akhirnya apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Itu kalimat yang diucapkan Aisyah radhiyallahu anha meniru kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Setelah itu apa yang terjadi? Turunlah 10 ayat di dalam surah An-Nur yang mensucikan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Itu tipe-tipe itu contoh kesabaran ya yang sangat menarik dari 3 figur yang kita dapatkan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tipe ya. Ke ataupun kita nak stop sekejap untuk sesi soal jawab. Sebab ada beberapa soalan di ruangan chat. Oke, mungkin diselesaikan sebentar 5 menit, habis itu biar kita tidak ngomong asobur lagi. Sedikit saja, karena sebenarnya sudah pengetahuan umum. Yang pertama, satu tentang tipe kesabaran. Ada 3 ya, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, nanti kalau didetailkan, kita bisa detailkan lebih lanjut. Yang kedua, sabar dari untuk tidak bermaksiat. Nanti contohnya kita diskusikan. Yang ketiga, bersabar atas ujian dalam hidup. Kenapa kita harus bersabar dalam ujian? Karena ujian dalam hidup adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, dalilnya pada ayat itu. Dan kesabaran di dalam hadis, saya hanya nunjukin dulu. Setelah itu baru kita lihat apa yang kita dapatkan kalau kita bersabar. Meskipun tadi di ayat-ayat yang tadi kita dapatkan sudah kita jelaskan, tapi lebih detailnya satu, kita dapat pahala yang tak terbatas, surga, pertolongan dari Allah, tanda keimanan ditambah dengan yang tadi ya, ma'iyatullah, mahabbatullah, dan seterusnya. Bagaimana agar kita mudah bersabar? Sadari bahwa itu semua adalah ketentuan dari Allah SWT. Allah memberikan atau menangguhkan atau menghalangi. Yang kedua, mengoreksi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Boleh jadi kita dapat ujian karena ada dosa yang kita lakukan, sementara kita tidak sadar kalau kita ini punya dosa. Kita tidak sadar kenapa? Karena tidak ada adabnya. Padahal ada adabnya, cuman
tidak disegerakan saja oleh Allah SWT. Yang ketiga, mengingat-ingat pahala dari Allah SWT untuk memilih bersabar. Dan terakhir, ini adalah 17 hikmah atau faidah yang bisa kita dapatkan kalau kita ini mampu bersabar. Ya, faedah dari ujian, balaya, mihan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau kita bisa mendapatinya, kita dapat ada 17 faedah dari musibah itu. Ya, seperti yang paling terakhir adalah ar-ridho al-mujib liridwanillahi ta'ala. Kalau kita ridho terhadap ujian, berbagai macam fitnah, bala, ibtila, musibah yang diberikan Allah kepada kita dan kita ridho, maka kita akan mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ke-17, yang hikmah dari ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan terakhir, kita tutup dengan kalimat yang sangat menarik dari Ibnu Athaillah Sakandari, mata a'taka asyhadaka birrah wa mata mana'aka asyhadaka qahrah. Demikian mungkin, silakan kalau mau kita dalami lagi beberapa poin yang mungkin akan bisa dipertanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, syukran jazilan untuk doktor. Doktor, kita masih ada masa untuk buka kepada soal jawab, doktor. Oke, silakan. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah habis untuk yang setakat konten pagi ni lah. Jadi saya buka kepada sesi soal jawab ataupun sebarang refleksi jika ada, silakan. Ada yang nak bertanya? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Boleh dengar suara ke? Boleh, boleh. Okey. Macam soalan dekat chat tadilah. Boleh dikategorikan sebagai sabar tindakan diam daripada memperjuangkan hak, diam dari menegur suami atau ibu bapa, diam dari menegakkan pendapat kita. Adakah itu dikira sabar? Diam dari memperjuangkan hak, diam dari menegur suami atau ibu bapa, diam dari menegakkan pendapat kita. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah termasuk kategori sabar kalau kita diam terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang dekat dengan kita, seperti misalnya orang tua, suami, saudara, dan seterusnya? Satu, tentu saja sabar itu harus kita lakukan. Sebenarnya ini prinsipnya semuanya ya, kebaikan itu harus kita lakukan untuk menghasilkan kebaikan lagi, ya. Tetapi itu yang disebut dengan ma'ruf. Ya, kenapa saya sedikit sebentar. Kenapa di dalam agama kita ini ada prinsip namanya khair dengan ma'ruf adalah karena boleh jadi orang itu kalau memerintahkan ma'ruf sementara dia belum tahu bahwa itu merupakan kebaikan, yang terjadi dia menolak. Ya. Karena ma'ruf itu harus diperintahkan, namanya amar, perintah. Sementara khair itu harus didakwahkan. Nah, ini prinsipnya sebenarnya adalah kenapa sih kok kebaikan itu harus didakwahkan? Dakwah itu makna asalnya adalah mengundang untuk makan-makan. Invitation for dinner, breakfast, brunch misalnya, namanya dakwah. Maksudnya dibikin seneng, dibikin happy, ya, maksudnya sesuatu yang baik lah, sesuatu yang tidak menyalahkan orang, karena khair, karena kebaikan. Lah begitu khair itu kemudian sudah difahami bahwa dia merupakan kebaikan, ya, maka berubah dia menjadi ma'ruf. Lah kalau orang itu sudah mengetahui bahwa itu ma'ruf, maka tugas kita sudah bukan dakwah lagi, tapi amar, memerintahkan. Oke, sekarang case-nya, relasi kita sekarang, kita dengan
misalnya dengan husband. Oke, misalnya. Masalahnya adalah jangan dulu berasumsi bahwa husband kita misalnya dia sudah tahu bahwa yang ma'ruf itu begini. Ya, jadi kita pahami dulu persepsi kita ini sebenarnya apakah sama persepsi kita dengan persepsi suami. Jangan-jangan suami masih di sini, misalnya. Sementara kita sudah berada di sini. Suami tidak tahu, saya tidak tahu salah saya apa. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, nah itu yang perlu dulu dilihat agar tidak terjadi konflik antara kita dengan pasangan kita ketika kita ingin memberitakan sesuatu. Kenapa saya mengawali dari sini? Karena diamnya kita terhadap suami itu asumsinya adalah kita membiarkan saja. Kenapa? Karena kita takut atau apalah ya. Jadi sabar itu sekali lagi seperti yang kemarin bukan karena kita tidak mampu kemudian kita bersabar ya. Jadi lagi-lagi sabar itu bukan karena kita tidak mampu. Oke, bukan kita tidak mampu. Tetapi kita mampu ya. Ya, kemarin prinsipnya kita mampu, tapi kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini melakukannya, tidak melakukan, bukan karena kita tidak mampu. Kita mampu, tapi kita melihat, udahlah, ini saya memang harus kasih waktu. Dan kita melakukannya bukan karena kita tidak mampu, tapi kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu melakukan, tapi kita tidak melakukannya, motifnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita deteksi dulu dalam kaitannya dengan suami misalnya. Kenapa kok saya membiarkan suami saya? Nah, harus dipikirkan. Yang pertama, kalau misalnya suami itu belum tahu, tentu adalah menyabarinya dulu itu penting. Membiarkan, ngasih masa tangguh. Tapi sekali lagi, bukan saya tidak mampu, Ustadz, saya nasihatin dia. Bukan. Ya, saya sabari dia dulu dengan sikapnya yang buruknya. Saya terima pelan-pelan, saya akan ngomong pelan-pelan. Itu namanya kita bersabar. Bukan berarti kita langsung kemudian kamu salah dan segala macamnya. Sabar. Misalnya kalau kita perhatikan contoh ya, contoh Rasulullah misalnya Rasul Allah Karim, Rasul dan pencuri. Ya, misalnya ada seorang yang rajin sholat tapi sekaligus suka mencuri. Rasulullah SAW kemudian dibilangi oleh sahabatnya, ya Rasulullah, itu si fulan itu terus mencuri ya Rasulullah, tapi dia hadir juga di masjid. Kata Rasulullah SAW, tidak akan berkumpul dua hal. Satu, orang yang sholatnya baik atau mencurinya baik. Salah satu nanti akan hilang, kata Rasulullah SAW. Sholatnya atau mencurinya. Rasul tidak memanggilnya dan kemudian dan seterusnya. Ya, tapi apa yang terjadi? Jadi beda-beda perilaku sikap Rasulullah SAW kepada orang yang melakukan keburukan itu berbeda-beda. Bukan langsung dimarahin, bukan dan seterusnya ya. Rasul membiarkan dulu. Karena mungkin kita tidak tahu apa yang dicuri, bagaimana dia mencuri dan seterusnya. Itu yang harus kita dalami. Kalau kita mau mengkaji apa yang dilakukan Rasul. Bukan poinnya kita tidak terlalu dalam ke situ, tapi poinnya adalah bahwa poin tujuan kita dalam mensabari tindakan yang buruk itu adalah untuk menghentikan tindakannya. Itu yang harus dilupa. Kalau kita mendiamkan diri terhadap sikap suami, terhadap orang tua, terhadap sahabat kita, tapi tidak ada perubahan apa-apa, salah sikap kita. Itu maksudnya, harus dicari cara yang lain lagi. Sama dengan pencuri, didiamin oleh Rasulullah SAW, karena Rasul itu, kata Rasulullah SAW, nanti akan berhenti, dan apa yang terjadi? Dia memang benar-benar berhenti. Sholatnya akan merubahkan. Sebenarnya kan ini menunjukkan teori innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya itu, dan benar, hilang misalnya. Rasul misalnya nasehatin ya, bagaimana Rasul kepada istri-istrinya misalnya ya. Kita ambil contoh lah, Rasul tidak ngajak bicara. Kita lihat ini misalnya.
Surat At-Tahrim tentang madu. Oke. Nabi Muhammad SAW digambarkan di dalam surat At-Tahrim sebagai orang yang, sebagai suami yang selalu ingin istrinya bahagia. Ya, itu gambaran surat At-Tahrim. Istrinya ridho bahkan di dalam Al-Quranul Karim. Singkatnya, tetapi sekali lagi, sikap Rasulullah yang begitu istimewa kepada para istrinya masih memungkinkan dan memunculkan kecemburuan. Sehingga kemudian terjadilah sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa Nabi yang mulutnya tidak bau ketika pulang dari rumahnya Zainab, dianggap oleh Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi juga, mulutnya bau karena sudah kesepakatan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini kan tentu tindakan yang buruk. Tindakan yang buruk. Kalau kita perhatikan bagaimana sikap Nabi kepada istri-istrinya, yang pertama, Quran menggunakan kalimat arrafa ba'dahu. Arrafa ba'dahu. Kita lihat dulu ya, arrafa ba'dahu. Kata Al-Quranul Karim. Ngasih tahu pelan-pelan. Dengan cara yang tidak tersindir. Dengan cara yang tidak menghinakan. Arrafa ba'dahu misalnya begini. Hari Kamis itu kemarin, itu ya, waktu saya pulang dari Zainab ya, itu padahal saya waktu itu minum madu saja. Dan madunya itu biasanya enggak bau sih. Misalnya, untuk mengingatkan. Tujuannya untuk apa? Agar muncul taubat. Muncul kesadaran bahwa dia merasa bersalah. Itu tujuannya Nabi. Kan itu Al-Quran menggunakan arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'd. Ya, sebagian dikasih tahu, sebagian ditutup. Ya. Dan benar, teknik Rasul benar. Akhirnya apa yang terjadi? Siti Hafsah radhiyallahu anha menyadari, Rasul tahu ini, kebuka ini saya. Tetapi lihat dengan cara yang baik. Cara yang baik itu di Al-Qur'an digambarkan dengan arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'd. Ya, wa a'radu an ba'd. Sebagian dikasih tahu, sebagian tidak. Maksudnya, kalau bahasa kita hari ini adalah tidak dipermalukan. Saya sudah tahu kamu yang begini, bukan begitu. Dia dikasih clue-nya saja. Itu yang menarik. Bahkan relasi antara suami dan istri, Rasul tidak mempermalukan istrinya. Meskipun dia tahu full Rasulullah SAW, fully aware tentang apa yang dilakukan oleh istrinya. Tapi Nabi tidak langsung membuka. Dan nanti konklusi apa? Istrinya sendiri. Karena itu nanti Hafsah yang kemudian menyatakan, ya Rasulullah, siapa yang memberitahukan kamu? Dan Al-Quran kemudian menyatakan muncul dalam hati istri-istrinya untuk apa? Untuk bertaubat. Untuk bertaubat. Tapi tidak clear masih. Keinginan taubatnya memang sudah muncul di sini, tapi masih ada perasaan, tapi kan saya memang, dan segala macamnya. Karena itu Nabi ngambil tindakan yang kedua, kalau kita baca dalam sejarah, tidak bicara. Dan Nabi tidak di rumahnya. Nabi hanya di kamarnya. Sehingga sahabat nangis dan segala macamnya. Nabi juga melakukan. Dan ini bagian dari kesabaran. Kalau kita pikirkan. Nabi kan bisa saja manggil Hafsah, manggil Aisyah, dan dipermalukan. Kamu kurang ajar ya, kamu begini-begini. Ayo tobat kamu. Bisa saja Rasulullah SAW. Tapi bukan itu pendidikan yang terbaik buat Rasulullah, buat istri-istri Rasulullah SAW. Nabi menyadari, lihat, komprehensif cara Nabi itu. Kenapa istri-istri saya cemburu? Oke. Dia sadar Nabi Muhammad karena cemburu bagian dari sifat yang wajar, muncul dari rasa cinta, dan segala macamnya. Dan semua itu difahami. Maka saya tidak boleh menggunakan amarah. Karena sebenarnya ini menunjukkan bahwa istri-istri saya itu mencintai saya. Kira-kira begitulah. Dan semuanya itu, pemahaman yang holistik itu kemudian melahirkan sikap Rasulullah SAW. Satu, arrafa ba'dahu. Ya. Setelah itu tidak ada bicara. Agar apa? Agar genuine mereka menyatakan kita sabar, kita tobat. Dan semua terjadi dengan baik. Tanpa penghinaan, tanpa mempermalukan siapapun saja. Itu yang terjadi.
menarik. Umar bin Khattab tidak sabar. Bahkan Umar menyatakan, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan aku memenggal kepala Hafsah, anakku sendiri, aku akan lakukan ya Rasulullah. Itu Hafsah. Ya, jadi maksud saya tidak bisa menjawab secara detail, tapi maksud saya, apakah diamnya kita kepada suami, kepada anak, kepada istri atau siapapun saja adalah tindakan sabar yang benar? Saya tidak bisa menjawab konkret. Maksud saya harus ditelaah benar case-nya. Satu, apakah saya sabar, diam, tidak ngomong ini sesuatu yang baik atau enggak? Nanti menghasilkan kebaikan atau enggak? Begitu. Karena sabar itu menahan diri untuk tidak marah, untuk tidak memberikan reaksi secara spontan, tapi pilihan apa yang harus saya lakukan. Saya diam dulu. Kalau diam itu kita rasa akan menghasilkan kebaikan, do it. Karena itu adalah bentuk sabar. Gitu maksudnya. Tapi tidak selalu diam itu merupakan bentuk kesabaran, gitu. Kenapa? Kalau diamnya kita tidak menghasilkan kebaikan. Tidak menghasilkan kebaikan. Itu yang harus kita pikirkan, karena itu bisa jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung bagaimana kita melakukan tindakan diam itu. Ya. Kalau misalnya ini saya tahu karakter suami saya, Ustadz. Kalau saya menjelaskan kepada dia malah tambah marah karena dia melihat saya itu sebagai orang yang kurang pengetahuannya, dia merasa dirinya lebih alim dan seterusnya. Karena itu saya tidak mungkin nasihati dia. Karena yang terjadi adalah dia makin egonya makin tinggi. Karena itu saya diam. Tetapi jangan hanya begitu, saya diam bukan karena saya tidak mampu. Saya sebenarnya tahu, saya bisa menyatakan dia diam karena Allah. Yang kedua, saya harus cara-cara yang lain. Misalnya saya akan minta nasihat kepada orang yang lebih respected bagi suami saya, agar dia misalnya nge-WA suami saya, nasihatin suami saya. Wallahu a'lam, itu bagian-bagian yang harus kita lakukan dalam usaha kita bersabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Itu secara umumnya ya. Jadi prinsipnya bersabar terhadap dengan cara diam bisa jadi benar, bisa jadi kurang tepat, tergantung dari case per case apa yang kita lihatkan. Tapi prinsipnya adalah bagi orang yang pada saat itu masih emosional, tentu diam adalah bentuk kesabaran. Ya, suami yang lagi emosional, tetangga yang lagi emosional, ya tentu kita harus bersabar. Tidak usah diikutin dengan kalimat dulu. It's okay, diam saja dulu dan seterusnya. Itu tentu pilihan kesabaran yang terbaik. Demikian. Oke, jazakallah khair dokter untuk yang tadi. Jadi ada persoalan lain? Saya buka kepada persoalan kalau ada sahabat-sahabat yang nak bertanya lagi ataupun nak bagi refleksi. Ada satu lagi soalan, cuma saya rasa mungkin dah terjawab tadi. Tapi mungkin doktor boleh ni jugalah untuk meraihkan sahabat kita. Silakan. Adakah ketidaksabaran itu penyumbang kepada keegoan diri? Apakah orang yang tidak bersabar itu tanda bahwa dia egois gitu? Ya. Ya, tentu saja iya. Karena pengendalian diri itu adalah usaha kita meletakkan ego kita dalam pengertian nafsu ya dalam agama di bawah kontrol akal sehat dan agama atau perintah syara. Karena sifat dari nafsu itu sifatnya mintanya immediate response. Dan kita tidak menuruti nafsu yang memohon immediate response sehingga kita merasa puas. Kita gini kan, kalau ada orang mencaci kita kan maunya mencaci balik dan kita merasa puas. Sekarang pertanyakan, sebenarnya bagian mana yang puas dari diri kita? Our feeling, Ustadz. Feeling yang mana? Rasional kita, hati kita yang paling dalam, atau justru ego kita? Ego kita yang merasa senang itu. Saya puas habis mencaci maki dia balik. Sebenarnya yang puas adalah nafsunya. Nah, Quran itu membimbing kita bukan begitu sabar itu. Jadi sabar adalah nafsu itu cenderung tidak terkontrol. Karena memang
Dia hanya bisa dikontrol, karena nafsu tidak punya daya kontrol. Nafsu itu maunya terus, seperti api. Dia terus membesar, membesar, membesar. Siapa yang mengontrol? Akal sehat dan syara. Akal sehat dan syara kita, dan hati kita. Yang Allah letakkan di sana ilmu, Allah letakkan di sana ma'rifatullah, dan segala macamnya. Nah, tentu saja orang yang tidak sabar, itu tanda dia semakin egois. Egonya menang dia. Egonya menang. Orang yang sabar itu tanda bahwa dia mampu mengontrol egonya. Sekali lagi ya, dengan tanda bahwa sabarnya bukan karena dia tidak mampu. Misalnya saya adalah seorang murid, student, terus pensarahnya marah-marah sama saya maunya memarahi balik, ya, tapi saya tidak mampu. Karena kalau saya marah, nanti saya begini, udahlah saya sabar aja lah. Bukan itu maksudnya. Ya. Sabar itu bukan begitu. Sabar itu kita punya kemampuan. Ya, kemampuan. Saya bisa. It's okay, saya bisa bawa. Ini relasinya tetap sama meskipun you adalah pensara dan saya adalah student Anda. Saya bisa berdiri tegak dengan Anda sama, tapi saya tidak melakukan. Karena ngapain? Dia sedang dikuasai emosinya. Saya akan diam dan saya melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena saya mengingat innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya satu sisi ego kita menyatakan apa? Rugi kamu. Kalah kamu, you are loser. Itu semua setan akan bisikin kita di situ. Kamu kalah, kamu dan segala macam, rugi kamu. Kenapa kamu tidak ikut marah? Kenapa kamu tidak gitu dan segala macam. Itu yang bicara begitu itu yang membuat dada kita sesak. Dan kemudian ditambah dengan orang-orang yang juga menjadi tentaranya setan, ngaplokin, ya kamu penakut, kamu dan segala macam. Itu yang membuat kita merasa kalah. Nah, otak kita menyatakan enggak. Kalau kamu turutin, sebenarnya apa manfaatnya untuk kamu? Memangnya apa? Hati kita bakal menyatakan, kamu ingat enggak Izzuddin yang menyatakan bahwa ada 17 faedahnya, kalau kamu sabar, kamu dapat surga loh. Kalau kamu sabar, pahalanya tak terbatas loh. Kalau kamu sabar, kamu dapat ma'iyatullah, dapat mahabbatullah. Itu semuanya suara-suara. Sekarang kita mau milih yang mana? Mau memilih leisure, ya, kebahagiaan semu, ya, kebahagiaan yang kita rasa, aduh puas saya. Tanyain sama orang yang habis mukul orang, karena dia habis dipukul. Tanyain sama orang yang habis mencaci maki orang, setelah dia dicaci maki oleh orang lain. Dia merasa puas. Tapi terus ditanyain, kepuasan apa? Semu sebenarnya itu. Semu, karena dari nafsu saja. Dan bukan berarti kebahagiaan yang hakiki. Bayangin ya, kalau kita ini dikontrol oleh akal sehat kita, dikontrol oleh ruhani kita, maka begitu ada orang nyakitin kita dan segala macamnya, ngomongin kata-kata sehat, terus kita mampu sebenarnya untuk melawan, tapi kita, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah hadiahkan aku seperti Umar bin Khattab tadi, Engkau telah berikan hadiah kepadaku untuk bisa bersabar. Jarang-jarang saya dikasih kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Asalkan itu tidak merubah iman saya. Dan masalah ini masalah kecil karena bukan masalah yang berkaitan dengan kesyirikan saya. Dan Engkau anugerahkan saya rasa untuk bisa bersabar. Alhamdulillah ya Allah. Ya, seperti Umar bin Khattab. Jadi yang menarik untuk kita pikirkan itu adalah begitu kita bersabar sebenarnya tergantung pilihan kita. Kalau kita memilih memenangkan nafsu, ya kita bahagia dalam pengertian nafsu. Senang, merasa puas. Habis itu sabar. Apa yang hilang? Kita tidak dapat pahala di sisi Allah SWT. Kita tidak dapat ma'iyatullah. Kita tidak dapat mahabbatullah. Cintanya Allah tidak dapat kita. Dan semuanya itu. Hanya dapat kepuasan nafsu. Ya, itu saja dapatnya. Dan kalau kita pikirkan lebih jauh, kita dikontrol oleh nafsu kita. Itu yang ruginya orang yang tidak mau mentadaburi Allah as-sabur. Ruginya orang yang tidak memilih sabar sebagai pilihan dia. Ya, padahal tidak setiap waktu kita ini dikasih kesempatan untuk bisa mengexercise our passion. Itu maksud saya. Jadi sadari itu bahwa sebenarnya sabar itu adalah ma'unah dari Allah. Ya, dia pertolongan dari Allah. Dia
Hadiah, bayangin tidak semua orang kok dikasih kesempatan atau situasi di mana menuntut dia untuk bersabar. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Ya, karena apa? Karena pahalanya orang bersabar yang sangat besar. Nah, untuk itulah kalau kita pikirkan, orang yang sudah sangat soleh justru bergembira kalau mendapatkan ujian berupa kesabaran. Kenapa? Karena begitu besarnya pahala dari mensabari sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Ya, itu poinnya ya. Jadi benar ada hubungan memang antara orang yang tidak bisa sabar dengan egonya. Ya. Demikian. Okey, alhamdulillah. Saya mungkin kita berhenti sampai di sini dulu sebab kita pun dah banyak lebih masa. Okay. Jadi doktor, saya ucapkan terima kasih kepada doktor untuk sesi hari ini dan kita Allah As-Sabur kita tamatkan hari ini ke ataupun ada lagi sesi depan sambung kepada tajuk yang sama? Mungkin kita di minggu depan Al-Halim, mungkin hanya beberapa poin-poin yang tadi perlu di elaborate further, mungkin yang di bagian belakang-belakang tadi, mulai dari type secara singkat saja, mungkin hanya butuh 15-an menit untuk menjelaskan yang type of